Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020 kelas Manajemen Sumber Daya kelompok 4 akan melakukan presentasi. Inilah nama-nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Kamila, NPM 220. Kenalkan, nama saya Afifatul Duriyah, NPM 131. Saya Zelva Virus, NPM 213. Saya Wafik Ainur Rosan, NPM 221. Saya Aprilia Retnawati, NPM 241. Nama saya Anita Amalia Rahma, NPM 236. Saya Brahim Marpau, NPM 246. Saya Rizda Wulanur Oktaviani, NPM 204. Pengertian pengadaan PNS. Pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya, formasi lowong disebabkan adanya pegawai negara sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pengadaan aparat negara. Karena tujuan pengadaan pegawai negeri sipil untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan negara sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menabung menjadi calon pegawai negara sipil. Selama memenuhi syarat-syarat ditentukan, syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. Kemudian ada jabatan dalam PNS. Jabatan dalam PNS ada 3 jenis, yaitu jabatan administrasi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas yang pertama, jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua ada jabatan pengawas, yang bertanggung jawab sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Kemudian yang ketiga ada jabatan pelaksana, yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, jabatan yang kedua yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN ini terdiri atas jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari 4 tingkatan, yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, serta ahli pertama. Kemudian ada jabatan fungsional keterampilan yang terdiri dari 4 tingkatan, yakni penyelia, mahir, keterampilan, dan pemula. Kemudian yang ketiga ada jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi sendiri ini adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, serta jabatan pimpinan tinggi pratama. Tahap-tahap pengadaan PNS. Yang pertama, tahap perencanaan dan persiapan pengangkatan CPNS. Tahap perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, sehingga dapat membentuk sebuah formasi jabatan secara efektif dan efisien yang akan diisi oleh para calon pelamar sesuai dengan kebutuhan formasi dan akan membantu tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, pada instansi pusat atau kabupaten atau kota yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian menyiapkan beberapa kebutuhan seperti materi soal ujian, mengadakan soal ujian, menyiapkan soal ujian melalui program komputer, melakukan pengolahan lembar jawaban komputer atau LJK, dan mengeluarkan hasil dari pengolahan LJK sesuai dengan peringkat nilai dari yang tertinggi. Materi ujian tersebut terdiri atas tes kemampuan dasar atau TKD yang meliputi tes pengetahuan umum, tes bakat skolastik,
dan tes skala kematangan. Lalu ada tes kemampuan bidang atau TKB yang dibuat oleh masing-masing subunit, penyusunan materi ujian, dan pengolahan hasil ujian. Perencanaan pengadaan PNS meliputi jadwal pengadaan PNS dan prasarana dan sarana pengadaan PNS. Yang kedua yaitu tahap pengumuman lowongan. Pengumuman pengadaan PNS dilakukan paling lambat selama 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dan dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS kepada masyarakat. Pengumuman pengadaan PNS tersebut memuat nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, alamat tempat lamaran yang ditunjukkan, jadwal tahapan seleksi, dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar PNS. Pengumuman pengadaan PNS bertujuan untuk memberikan sebuah pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi warga masyarakat yang berminat untuk melamar pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah dan untuk merekrut warga masyarakat yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk seleksi dalam pengisian formasi yang lowong tersebut. Tahap pelamaran. Tahap pelamaran dilakukan guna untuk mendapatkan identitas dan kriteria para pelamar. Dalam proses pelamaran ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Yang keempat, tidak pernah diperhatikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Baik, syarat selanjutnya adalah yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Syarat PNS berkewarga negaraan Indonesia ini semata bertujuan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan itu sendiri. Cita-cita ini dapat terwujud jika PNS sebagai aparatur negara ini berkewarga negaraan Indonesia yang memiliki integritas terhadap Indonesia. Selanjutnya, yang pertama adalah mendaftar tata cara pertama adalah mendaftar secara online dengan mengakses laman sscasn.bkn.go.id/. Lalu selanjutnya peserta akan mendapatkan nomor registrasi dan akan dimintai dokumen-dokumen atau berkas yang dibutuhkan seperti fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang, lalu kartu tanda pencari kerja dari departemen atau dinas tenaga kerja setempat, dan yang terakhir adalah pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Tahap seleksi pengumuman hasil seleksi. Terdapat beberapa seleksi. Seleksi administrasi. Seleksi ini dilakukan pada portal sscan.bkn.go.id. Lalu melakukan pendaftaran untuk mendapat kartu pendaftaran. Setelah itu akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen atau berkas-berkas. Jika dalam tahap ini dinyatakan lulus, maka akan melanjutkan ke tahapan seleksi kompetisi dasar. Yang kedua, seleksi kompetisi dasar. Setelah dinyatakan lolos pada seleksi administrasi, maka diizinkan untuk mengikuti SKD. Jenis soal yang ada pada tahapan ini yakni soal-soal tentang pengetahuan umum dan kemampuan berhitung. Yang ketiga, seleksi kompetisi bidang. Pada tahap seleksi ini meliputi tes substansif bidang, psikotes, wawancara,
tes fisik, dan tes keterampilan untuk beberapa jabatan. Pengumuman lulus seleksi atau penyaringan CPNS akan diumumkan melalui media massa. Selain itu, pelamar yang lulus juga akan diberitahukan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut akan diberitahukan kapan, kepada pejabat mana, dan batas waktu melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari terhitung mulai tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut. Apabila pelamar tidak melapor sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri. Untuk proses selanjutnya, pengangkatan menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Pelamar yang telah melakukan ujian penyaringan dan lulus ujian pelamar yang telah melakukan ujian penyaringan dan lulus ujian akan diangkat menjadi CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan nomor identitas PNS. Selanjutnya, masa percobaan atau masa prajabatan. Setelah pengangkatan menjadi CPNS akan melakukan masa percobaan atau masa prajabatan yang sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti 1 kali saja. Selanjutnya, pengangkatan PNS. Dalam pasal 14 ayat 1, Pemerintah nomor 98 tahun 2000 menyebutkan CPNS yang diangkat menjadi PNS telah melalui masa percobaan yang sekurang-kurangnya 1 tahun dan selambatnya 2 tahun dan telah lulus diklat prajabatan diangkat menjadi PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu yang apabila 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik. Yang kedua, telah memenuhi syarat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan. Yang ketiga, telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan yang dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengadaan CPNS. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Mil, kayaknya.